Ya, kembali lagi di Indonesia Business Forum pemirsa. Pak Bayu, kalau kita lihat dari kondisi keuangan ketika Bapak menangani flu burung pada masa itu dan sekarang, ini kondisi ekonomi sekarang lebih baik atau lebih buruk? Ini bagaimana melihatnya? Ya, saya kira tadi yang dikatakan mengenai panik itu yang harus kita luruskan dulu ya. Jadi kalau saya pakai angka dulu lah soal coronanya ini. Wuhan dan Hubei itu kira-kira 55 juta orang di karantina, kan? Dianggap kena semuanya. Tapi ternyata yang kena hanya kira-kira sekitar 10.000. Jadi dari 55 juta atau 50 juta deh, cuma 10.000 yang kena. Dari 10.000 yang kena, ya saya nggak mau bilang cuman ya, tapi 2.000 yang meninggal. Jadi artinya sebenarnya persentasenya tidak terlalu besar gitu. Kalau kita lihat secara global, case fatality rate-nya corona ini 3%, 3,4%. Kemungkinan kita terinfeksi 1 per mil, 1 di antara 1.000 gitu. Jadi sebenarnya kita bisa lihat 97% sembuh, gitu kan? 97, saya ulangi lagi, 97% sembuh. Virus ini bukan airborne, dia tidak menyebar lewat udara. Hanya kalau bersentuhan, kena droplet, kena cairan dari mulut, itu yang membuat kita sakit. Jadi mari kita letakkan ancaman ini secara lebih objektif. Media misalnya Mbok Yao, yang diceritain itu juga yang sembuh, bukan yang sakit terus gitu loh. Ya. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, memang harus ada protokol penanganan klinis yang disiplin. Nah, ini menurut saya yang sedang coba dilakukan oleh pemerintah. Konsekuensi dari penanganan yang disiplin itu memang adalah mengurangi orang berkumpul dalam jumlah banyak dan mengurangi orang berpergian. Nah, karena dua hal ini, ekonomi kita kemudian kena. Karena dengan dua hal ini, transportasi jadi terganggu, pariwisata terganggu, orang tidak bekerja di pabrik, ya, mereka bekerja di rumah, jadi terganggu. Kalau mau dibuat stimulan, maka seyogianya stimulan yang tidak berhubungan dengan dua itu, yaitu tidak berhubungan dengan orang yang harus bepergian, dengan tidak berhubungan dengan orang yang berkumpul banyak. Sekarang pariwisata misalnya, salah satu dari motornya pariwisata itu MICE, conference, meetings, event, itu memang dihindari. Jakarta melakukan itu, Tokyo melakukan itu, hampir semua melakukan pembatasan orang berkumpul banyak. Pertandingan bola di Itali semuanya tanpa penonton, misalnya gitu kan. Terus kemudian kedua, ya memang bepergian lewat pesawat makin dibatasi. Yang bisa kita lakukan adalah ekonomi lokal. Jadi mari kita beri stimulan kepada ekonomi lokal. Saya setuju Bang Sandi bahwa UKM menjadi kritikal untuk itu. Ini yang menjadi PR besar membangun stimulasi tadi. 10 triliun itu besar kalau dia bisa betul-betul kena kepada UKM, karena di sanalah kegiatan ekonominya bergerak gitu. Tetapi kita juga menghadapi masalah-masalah yang sudah ada sebelum corona, tadi juga disebutkan demikian. Contoh nih, ini saya karena saya latar belakangnya pertanian, saya sangat ingin mengangkat masalah ini. Bulan April ini itu panen raya. Bulog sekarang sedang kepenuhan stoknya karena masalah kebijakan penghapusan raskin. Stok bulog yang besar ini ada hubungan nanti dengan stimulan itu. Satu, dia punya masalah keuangan karena stoknya dalam bentuk barang tertimbun, dan yang kedua dia punya masalah space gudang. Kalau Bulog menghadapi stok overstock seperti itu, dia akan sulit untuk melakukan pembelian pada saat panen raya. Kalau panen rayanya tidak ada pembelian dan tidak ada pengamanan dari Bulog, harga panen raya jatuh. Kalau harga panen raya jatuh, sekian juta petani lokal itu akan kehilangan daya beli. Masalah lain, pemerintah mungkin niatnya baik mengurangi impor, itu membatasi atau tidak bersegera dalam mengeluarkan izin impor gula misalnya. Niatnya baik, saya tidak mengatakan itu suatu hal yang jahat, tidak, itu niatnya baik. Tetapi implikasinya
UKM makanan minuman kesulitan bahan baku gula. Dan kita tahu mulai dari kastengel, nastar dan segala macam itulah panennya pada saat nanti dia Ramadan dan Lebaran. Dan ini 100% UKM. Jadi kalau itu terlambat, gulanya datang terlambat, mereka nggak produksi. Bagaimana rasanya nastar tanpa gula? Nggak bisa. Jadi mereka kehilangan kesempatan dengan periode April Mei yang kebetulan adalah Ramadan dan Lebaran ini. Jadi menurut saya halnya harus dilihat secara sangat tajam seperti itu untuk bisa menggerakkan ekonomi kita, menunggu waktu siklus dari serangan yang seperti corona ini, yang sebenarnya kita sudah bisa lihat dari sejarah flu burung, MERS, SARS, itu kira-kira 3-4 bulan puncaknya, terus kemudian akan terus diikuti dengan berbagai kejadian ikutan kira-kira sampai 6-9 bulan. Iya. Jadi insya Allah Mei menurut saya sih kita sudah mulai akan bergeliat. Jadi tinggal kita kasih kemampuan untuk tahan sampai Mei Juni lah. Iya. Gitu. Ini menarik ya Mas Firman, bahwa ternyata ketika ada kucuran dana yang perlu diberikan stimulus justru dari ekonomi nasional atau lokal juga, bukan memberikan sektor pariwisata, karena mobilisasi malah kalau bisa tidak dilakukan terlalu banyak. Ini bagaimana melihatnya? Iya, karena memang yang kita hadapi sekarang ini berangkat dari global health, public health crisis, masuk ke global financial crisis. Di tengah-tengahnya ada varian di mana ada price war, global oil price antara Arab Saudi dan Rusia gitu ya. Tapi kita harus bersiap-siap masuk ke global financial crisis. Kenapa? Karena kita sedang menghadapi sesuatu yang tidak pasti. Tiongkok, kekuatan ekonomi kedua dunia, melambat ekonominya, dan sekarang ini sudah mulai masuk ke Amerika Serikat. Bloomberg hari ini sudah menyampaikan bahwa resiko Amerika masuk ke krisis itu sudah naik 50%, dari yang tadinya hanya sekitar 30%. Jadi banyak analis yang memperkirakan bahwa Amerika Serikat akan masuk ke krisis. Dan kalau ekonomi Tiongkok melambat, ekonomi Amerika Serikat melambat, saat nomor 1 dan nomor 2 kekuatan ekonomi dunia itu melambat, akan drag down semua ekonomi dunia. Sehingga kalau kita lihat bagaimana gejolak di pasar keuangan kita tadi juga disampaikan. Jadi eskalasi memang agak berbeda dengan flu burung, dengan SARS. Pertama adalah protokol penanganan krisis public health di banyak negara sudah improve. Bagaimana Tiongkok, bagaimana Italia, bagaimana Korea Selatan, bagaimana Hong Kong, bagaimana Amerika Serikat, mereka sudah belajar banyak dari apa yang terjadi SARS waktu itu. Sehingga lokalisasi dan penanganan mereka yang terkena dampak dari virus corona juga lebih baik. Itu yang membuat mortality rate-nya juga relatif lebih baik dibandingkan dengan SARS menurut saya ya. Hanya saja memang sekarang masuk ke fase berikutnya, yaitu kita harus bersiap global financial crisis. Nah, kalau saya perhatikan, economic policy tidak bisa stand alone sebagai sebuah obat ya. Harus juga mempertimbangkan momentum dari penyebaran virus corona di Indonesia. Pertanyaannya adalah kapan virus corona di Indonesia sudah mencapai tahap maturity? Kalau sudah tahap maturity, katakanlah Tiongkok sekarang sudah mendeklar mereka sudah melampaui tahap maturity dan decline. Dengan ditunjukkan banyak rumah sakit yang dibangun sudah mulai ditutup karena virus mereka yang terkena virus corona baru sudah mulai menurun gitu ya. Tapi kalau apakah Indonesia sudah masuk dalam fase itu? Karena kalau belum masuk fase itu, stimulus katakanlah pariwisata justru akan mengamplifier penyebarannya. Jadi menurut saya kebijakan ekonomi itu harus berjalan beriringan dengan apakah tadi yang disebut Pak Bayu, disebut oleh Pak Sandi dan juga oleh Bu Sinta, momentum life cycle dari virus ini. Dan selain momentum dan life cycle dari virus ini juga life cycle nature dari ekonomi kita. Bulan depan kita sudah masuk Ramadan, kemudian masuk Idul Fitri. Apakah
kalau Indonesia belum pada tahap majority, bagaimana pola penanganan arus mudik, katakanlah seperti itu. Kemudian bagaimana penanganan persoalan UMKM, retail ketika menjelang Ramadan dan Lebaran. Saya rasa hal-hal seperti ini juga harus masuk dalam diskusi terkait dengan stimulus untuk penanganan virus corona. Oke, jadi itu artinya bahwa yang dilakukan pemerintah dalam memberikan stimulus untuk sektor pariwisata tidak bisa membantu banyak atau cukup bisa solutif untuk saat ini? Iya, saya rasa ketika ada beberapa bagian yang kalau saya perhatikan sudah cukup baik ya, ketika pemerintah memberikan stimulus kepada pengusaha hotel, kemudian pengusaha jasa transportasi yang terkait dengan pariwisata. Saya rasa itu positif. Karena pengusaha hotel mendapatkan beban yang cukup berat dengan okupasi hotel di sejumlah destinasi pariwisata. Tapi ketika memberikan pengurangan tiket pesawat, justru yang terjadi adalah menurut saya harus dilihat juga momentumnya gitu ya. Tapi kalau ketika virus ini sedang growing dan distimulus untuk tiket murah, justru pola penyebarannya akan menjadi semakin tidak terukur. Padahal negara-negara lain justru melokalisir. Ini menurut saya perlu dikaji ulang. Oke, stimulus yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu strategi yang bisa menyelesaikan permasalahan perekonomian. Tapi apakah ini cukup solutif? Karena ketakutan yang terbesar adalah jikalau tidak diselesaikan, maka krisis bisakah terjadi sesaat lagi pemirsa di Indonesia Business Forum.